Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk ke minggu kedua ya untuk mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak ya. Oke, untuk pembahasan kali ini di pertemuan kedua kita akan membahas tentang skop proyek dan integrasi proyek. Yang pertama adalah manajemen skop ya. Ini ada pengertian, definisi lingkup atau skopnya, terus lalu ada WBS atau Work Breakdown Structure. Terus yang kedua adalah manajemen integrasi proyek ya, ada pengertian dan juga tentang project charter. Nah, kita langsung masuk saja ke materi. Skop proyek dan integrasi proyek, ini pembahasan kita ya, ada pengertian, definisi, ada WBS, ada ruang lingkup, ada pengertian dan juga project charternya. Oke, yang pertama untuk ruang lingkup atau skop. Nah, di sini ruang lingkup atau skop didefinisikan sebagai proses untuk memecahkan titik permasalahan utama secara total, yaitu kebutuhan dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan lebih mendekati ke tujuan proyek. Ya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya permasalahannya itu apa sih, kayak gitu. Misalkan permasalahannya menjadi pembukuannya istilahnya berantakan, atau misalnya banyak sekali terjadi kesalahan dalam pencatatan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang bisa menjadi poin-poin permasalahan utama yang harus diselesaikan. Sehingga nanti kalau istilahnya pembukuan ini kita tangani terlebih dahulu ya, mulai dari pencatatannya dan lain sebagainya, maka nanti pas pada saat si proyek tersebut itu istilahnya, ini saya bahas tentang proyek sistem informasi ya. Nah, pas pada saat nanti dia itu mencapai kepada istilahnya permasalahan pokok atau utamanya sudah diselesaikan, maka nanti hasil luarannya yang berupa informasi itu sendiri ya, yang nantinya bisa membuat si stakeholder istilahnya apa ya, bisa mengambil keputusan. Kan inti dari sebuah sistem informasi adalah menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan juga tepat waktu kayak gitu ya. Jadi permasalahan-permasalahan pencatatan kayak gini nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu, itu seperti itu. Sehingga nanti kualitas dari informasi yang dihasilkan atau laporan yang dihasilkan ini bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, setiap tujuan pada suatu tingkatan diselesaikan menjadi bagian tujuannya berikut sedemikian rupa. Ya, jadi setiap tujuan ada tingkat penyelesaiannya. Nah, di sini juga harus dilihat ya, kalau kita ingin mencapai sebuah tujuan utamanya itu apa, nanti permasalahan utamanya itu apa. Ya, permasalahan-permasalahan ini kalau misalnya kita selesaikan satu demi satu, ya, maka nanti otomatis kita akan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, lingkupnya mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek dan proses digunakan untuk menciptakan produk. Katanya di sini lingkupnya mengacu kepada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek itu sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya contohnya gini nih, kita dapat proyek tentang untuk membuat sebuah perangkat lunak, dia itu apa sih namanya, membuat sebuah sistem atau sistem informasi tentang apa, penggajian lah intinya kayak gitu ya, contohnya adalah penggajian. Nah, pas pada saat kita membuatkan proyek tersebut ya, membuatkan proyek sistem penggajian tersebut, maka nanti di sini istilahnya proses-prosesnya itu mulai dari apa, nah itu hanya kegiatan yang terhubung aja gitu kan. Kalau misalnya di HR mungkin di accounting mungkin ada pendanaan untuk penjualan, pembelian, dan lain sebagainya. Nah, kita fokuskan hanya mengambil ke proses yang mengarah ke penggajian saja. Dimulai dari apa? Misalnya, skopnya misalnya dimulai dari melakukan perekapan absen kayak gitu. Terus setelah perekapan absen nanti dihitung nih ketidakhadiran gitu, terlambat. Kalau misalnya terlambat yang mempengaruhi penggajian, nanti kalau terlambat dipotong dan lain sebagainya. Nah, dari awal situ dimulai prosesnya ya, sampai dengan nanti yang terakhir, yaitu misalnya terakhir itu kalau misalnya laporan gajinya sudah di-ACC oleh atasan, misalnya dananya udah bisa keluar, udah bisa disalurkan kepada karyawan,
tentu nanti adanya misalnya pencetakan struknya gitu, slip gaji dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi hanya pekerjaan-pekerjaan yang terlibat saja. Kalau misalnya di accounting, tapi misalnya kegiatannya itu adalah misalnya untuk melakukan pengadaan ATK kayak gitu. Nah itu nggak termasuk ya, karena itu tidak terlibat di dalam sistem penggajian. Terus manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk di dalam proyek ya. Jadi di sini kalau dikatakan manajemen berarti kita kendalikan nih gitu. Kegiatan-kegiatannya apa saja, terus harus dilakukannya kapan kayak gitu. Prosesnya mana dulu yang pertama dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam manajemen skop proyek ya. Ini mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan apa saja. Nah, ini ya. Jadi tahu kerjanya harus mau ngelakuin apa, terus kapan dikerjakannya dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Proses utama dalam manajemen ruang lingkup yang pertama adalah mengumpulkan persyaratan atau collecting requirement. Di sini katanya mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan dari proses yang digunakan selama proyek. Nah, berarti di sini kita harus pintar-pintar menganalisa ya, kayak gitu. Nah, kita definisikan nih kira-kira nanti ini apa sih namanya fungsi dan fitur yang diinginkan dari produk yang nanti akan kita buat itu apa, seperti apa, kayak gitu. Ya, misalnya, oh dimulai dari absen misalnya, absennya nanti ngapain? Apakah kayak misalnya saya nih, kayak di ruang staf saya, absennya harus saya klik kayak gitu. Atau misalnya absennya menggunakan fingerprint, nah itu harus sudah tahu ya, karena itu nanti satu sistem yang saling terintegrasi kayak gitu. Nah, fungsi-fungsinya juga sama ya, di situ misalnya harus di sistem tersebut harus bisa ngapain, oh nanti salah satunya adalah harus bisa misalnya mengelola data karyawannya atau misalnya harus bisa untuk atau misalkan oke lah kalau data karyawan mungkin ke HR ya, misalnya harus bisa untuk mengelola data gaji dan lain sebagainya karena kan masing-masing tingkatan atau mungkin tahun masuk itu gaji pokoknya nanti akan berbeda dan lain sebagainya. Ini kita harus tahu dan kita harus dokumentasikan ya. Terus yang kedua adalah mendefinisikan lingkupnya ya, meninjau project charter. Lalu dokumen persyaratannya apa saja, sudah terpenuhi atau belum kayak gitu. Terus aset organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup ya. Jadi dari sisi kita, si tim proyek itu punya apa saja. Terus menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dan perubahan yang disetujui. Menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan ya contohnya mungkin ada sales after service dan lain sebagainya, lalu berapa lama itu berlaku dan lain sebagainya. Nah, itu semua didefinisikan di ruang lingkupnya ya. Yang ketiga ada membuat WBS atau work breakdown structure ya. Nah, ini pengelompokan dari variabel proyek besar menjadi lebih kecil, komponen lebih mudah dikelola. Jadi kita tahu apa-apa saja poin-poin yang nantinya harus kita bangun kayak gitu atau harus kita kerjakan, harus ada di dalam proyek tersebut. Nah, nanti itu didefinisikan di dalam WBS itu sendiri. Lalu ya selanjutnya ada ruang lingkup. Menerima kiriman proyek ya, pelanggan dan sponsor memeriksa dan secara resmi menerima kiriman selama proses ini. Jika kiriman tidak dapat diterima, maka pelanggan atau sponsor biasanya akan meminta perubahan. Ya, jadi sampai dengan WBS ini sebenarnya apa istilahnya proyek belum bisa kita jalankan gitu. Istilahnya nanti harus ada verifikasi terlebih dahulu, di mana verifikasi ini istilahnya antara si tim project dengan si sponsor ini harus benar-benar satu pemahaman gitu, sehingga nanti pas pada saat project setelah project di-create dia itu tidak ada lagi apa sih namanya miskomunikasi. Jadi oh ternyata si sponsor menginginkan B, tapi ternyata pas pada saat dianalisis awal ya pas pada saat melakukan ini
mendefinisikan ruang lingkup sama persyaratan requirement pembuatan WBS, itu ternyata itu nggak ada kayak gitu. Tapi langsung klik aja nih ke project-nya. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi harus atas kesepakatan kedua belah pihak. Karena kenapa? Ujung dari project ini adalah untuk mencapai tujuan dari sponsor gitu, bukan kita ya. Kita hanya istilahnya jembatan untuk si sponsor bisa mencapai tujuan tersebut dengan membantunya membuatkan sebuah atau apa sih namanya, membantunya untuk membuatkan proyeknya tersebut, itu seperti itu. Yang kelima ada mengontrol lingkup, ya mengendalikan perubahan lingkup proyek di seluruh hidup proyek. Nah, kalau misalnya nanti proyek sudah diverifikasi lingkupnya sama si sponsor, sponsor udah oke, terus lalu juga si tim proyek sudah menyanggupi, ya, lalu project akan di-create nih. Nah, pas pada saat project di-create ini kan nggak mungkin saja akan terjadi beberapa perubahan kayak gitu kan ya. Mungkin istilahnya ada beberapa kriteria yang ternyata istilahnya mungkin sponsor ingin tambahi atau perbaiki kayak gitu dan lain sebagainya. Ya, ini masuk ke dalam pengontrolan ruang lingkup. Untuk perubahan-perubahan ini sendiri, ya perubahan di lingkup project ini sendiri nggak bisa langsung dieksekusi begitu aja ya. Stakeholder dan juga tim project harus juga mengetahui dan menyanggupi, itu seperti itu. Jadi nggak bisa langsung misalkan salah satu tim project merasa apa atau ingin mengubah langsung ubah, nah itu nggak boleh seperti itu. Selanjutnya ada definisi lingkup. Nah, definisi lingkup di sini yang baik dan sangat penting untuk keberhasilan proyek karena membantu meningkatkan akurasi perkiraan waktu, biaya, sumber daya, mendefinisikan dasar untuk pengukuran kinerja dan juga pengendalian proyek. Ya, definisi ruang lingkup berarti kita harus tahu ruang lingkupnya apa saja, prosesnya seberapa banyak gitu prosedur yang harus dijalankan atau kegiatan atau aktivitas nanti yang akan dilakukan. Nah, istilahnya kan kalau semakin banyak kegiatan di sini tentunya nanti source atau sumber daya yang nanti akan kita gunakan juga akan semakin banyak kayak gitu. Terus juga waktu yang digunakan juga istilahnya pasti akan lebih lama dibandingkan istilahnya yang ruang lingkupnya proyeknya yang ruang lingkupnya sempit atau kecil kayak gitu. Nah, ini juga harus tahu. Makanya di awal itu harus sudah benar-benar bisa didefinisikan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya definisi ruang lingkupnya itu istilahnya apa, misalnya gini deh, kita punya proyek nih dari suatu perusahaan, gimana kan gitu ya. Nah, di perusahaan itu kan dia terdiri dari beberapa bagian. Nah, di bagian-bagian ini kalau istilahnya kita tidak definisikan ruang lingkupnya, maka banyak sekali, ada pemasaran, ada pembelian, ada penggajian, ada HR, kayak gitu kan ya. Terus mungkin ada bagian-bagian lain, gudang dan lain sebagainya, itu seperti itu. Nah, di sini harus kita tentukan terlebih dahulu, yang mana yang ingin kita kerjakan. Oh oke, misalnya accounting, kita ingin kerjakan proyeknya di bagian atau divisi accounting. Di accounting juga pasti akan dipecah lagi kayak gitu. Accounting yang ngurusin apa nih, kan nggak mungkin semua dijadikan satu gitu kan ya. Nah, apakah accounting yang perencanaan untuk misalkan melakukan pembelian atau misalnya untuk penjualan atau misalnya untuk penggajian dan lain sebagainya. Nah ini, jadi harus dipersempit lagi apa definisi ruang lingkupnya itu sendiri ya. Dengan kita tahu batasannya yang mana atau ruang lingkup dari si proyek itu seperti apa, kita bisa memperkirakan kira-kira membutuhkan apa saja gitu. Kegiatannya nanti akan dilakukan kira-kira apa saja. Nah, ini nanti akan mempengaruhi dari waktunya kira-kira berarti akan selesai dalam jangka waktu berapa lama. Itu seperti itu. Atau mungkin biayanya ya. Nah, atau mungkin biayanya nanti bisa ketahuan, kan ketahuan tuh misalnya, membutuhkan apa saja pas pada saat ngebangun si proyek tersebut, kayak gitu kan ya. Terus, software-software-nya apa dan lain sebagainya. Nah, ini akan ketahuan atau mungkin hardware-nya yang dibutuhkan apa, ini akan ketahuan. Sumber dayanya juga sama, ya bisa ketahuan kalau misalkan semakin crowded proyeknya, istilahnya lingkupnya ternyata besar, maka sumber daya untuk yang lainnya juga dibutuhkan pasti akan sangat besar. Lalu masukan untuk mempersiapkan pernyataan ruang lingkup proyek meliputi yang pertama project charter. Ini garis besar awalnya dulu ya. Jadi sebelum proyek masuk kepada pengerjaan dan lain sebagainya, ini ada yang namanya project charter. Nah, di situ nanti digambarkan atau diberitahu secara garis besar kira-kira itu proyek apa saja yang akan dibangun dan lain sebagainya. Terus persyaratan dokumentasinya ya, aset proses organisasinya ini juga harus penting ada. Terus
ada dokumen proyek sebelumnya atau proyek serupa ya. Biasanya kalau kalau untuk si tim proyek, biasanya dia sudah pernah menangani proyek-proyek sebelumnya ya, istilahnya udah punya proyek yang mirip-mirip, biasanya nanti dia tinggal meng-compare ya, kira-kira jadi lebih lebih apa ya, lebih cepat mengetahui apa yang dibutuhkan, terus mungkin kekurangan proyek sebelumnya apa. Nah, nanti itu bisa lebih di manajemen untuk proyek selanjutnya dan lain sebagainya ya. Work Breakdown Structure atau WBS. Nah, ini yang biasanya sering digunakan. Nah, WBS ini adalah daftar pekerjaan dan tugas-tugas yang sering disebut sebagai istilah teks ya. Terus yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Nah, WBS ini dia itu nanti mendeskripsikan kira-kira pekerjaan yang akan dilakukan apa-apa saja nih gitu selama proyek tersebut gitu ya. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk WBS, waktunya berapa lama dan lain sebagainya. Katanya karena sebagian besar proyek melibatkan banyak orang dan banyak tugas yang berbeda, penting untuk mengatur dan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian berdasarkan bagaimana pekerjaan akan dilakukan ya. Jadi nggak bisa kan istilahnya kita punya tim 5 orang, kelima orangnya itu istilahnya dia langsung bergerak di satu waktu yang sama. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Maka kita perlu buatkan WBS-nya. Jadi kita ketahuan orang pertama kerjanya dari kapan sampai kapan, lalu orang kedua dari kapan sampai kapan dan seterusnya. Itu seperti itu. Nah, dari situ nanti kita juga tahu nih istilahnya ya, WBS menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek. Nah, dari situ nanti udah bisa terjadwal ya kegiatan-kegiatannya, terus di setiap kegiatan itu kira-kira biayanya apa saja, sumber daya apa saja yang dibutuhkan, kayak gitu kan ya. Terus kalau misalnya ada perubahan juga bisa lebih ketahuan, perubahannya kira-kira seperti apa. Nah, input utama dari WBS ini adalah lingkup proyek ya, stakeholder, persyaratan dokumentasi, dan juga aset dari organisasinya. Organisasinya siapa sih? Ya tim proyek. Ini adalah contoh dari WBS ya. Level pertama ada entry project ya. Di sini ada misalnya projectnya itu adalah dia internet project ya. Jadi dia ingin membangun jaringan internet. Lalu level 2-nya dia konsepin ingin seperti apa nanti ya. Terus ada website desainnya juga ya, ada website development ya, website design. Jadi mendesain websitenya itu sendiri. Terus lalu ada website development ya, dari desain terus lalu dirancang terus lalu roll out masuk ke support. Nah, itu level 2. Nah, di level 3 nanti lebih dideskripsikan lagi konsepnya apa saja yang harus dibuatkan konsepnya. Ternyata ada evaluate current systemnya seperti apa, terus mendefinisikan apa sih define requirement, mendefinisikan kebutuhannya seperti apa, terus fungsinya seperti apa, terus juga risk management approach-nya, ya pendekatan untuk memanajemen resikonya itu gimana, ya. Terus ada juga project plan develop project plan ya. Jadi merancang project plan-nya kita nanti akan seperti apa, mau gimana ya. Dan terakhir adalah brief web development team. Ya, membriefing si bagian development timnya. Nah, terus lalu ada di level 4. Level 4 bagian dari define requirement, apa saja sih sebenarnya yang harus didefinisikan untuk kebutuhannya. Nah, ternyata ada harus mendefinisikan user requirement-nya. Kebutuhan user itu nanti mau ngapain aja usernya gitu, harus bisa ngapain memang usernya kayak gitu. Terus ada content requirement ya. Jadi misalnya apa ya? Content requirement itu jadi kayak kebutuhan dari kontennya atau aplikasinya itu kayak gimana, lalu ada define system requirement ya, sama ini sistemnya, jadi harus bisa ngapain, misalnya menampilkan laporan kah, atau menampilkan slip gaji kah, atau misalnya menampilkan data gaji kah, dan lain sebagainya. Terus lalu ada define server owner requirement ya, jadi kebutuhan dari si ownernya itu seperti apa sebenarnya akan informasinya tersebut. Ya, ini ada level 1, level 2, level 3, level 4, judul, level 2-nya konsep, 3-nya persyaratan, lalu 4 bagaimana menentukan kebutuhan pengguna. Yang terakhir adalah tugas-tugas yang diuraikan menjadi tugas yang lebih kecil yang disebut ringkasan tugas. Nah, di sini
Dosen meminta untuk mencontohkan membuat WBS dengan format penomoran MS Project ya. Nah, ini adalah contoh WBS-nya ya. Jadi dibuat format penomorannya. Yang pertama adalah konsep. Jadi dilihat di sini. Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan level 1, 2, 3, 4 ya kan ya. Nah, di sini itu level 1 katanya judul, kedua konsep, persyaratan, terus kebutuhan pengguna. Nah, 1 ya. Oh, sorry. Ini pas pada saat isinya entry project, di sini ada level 2-nya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini ada konsep, ada web design, dan lain sebagainya. Nah, ini ya, konsep, web design, dan seterusnya. Nah, ternyata dari sini, dari kelima entry ini, ternyata yang memiliki rincian lagi adalah konsep. Maka konsep memiliki 1.1, 1.2, dan seterusnya ya. 1.1, 1.2. Nah, terus pas pada saat setelah masuk ke konsep juga yang memiliki rincian lagi ternyata define requirement ada 4 yang harus didefinisikan. Maka dirincikan lagi. Nah, ini jadinya seperti ini untuk WBS-nya. Lalu mengendalikan ruang lingkup. Nah, tujuan dari pengendalian ruang lingkup ini sendiri sebenarnya untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup ya, nanti seperti apa, terus menjamin perubahan yang terjadi selama proses-proses dijalankan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari perubahan kontrol terpadu dan pengolah perubahan ketika perubahan terjadi. Jadi di sini kalau misalnya ada perubahan ya, kenapa sih istilahnya ruang lingkup itu harus dikendalikan? Katanya di sini untuk menjamin perubahan yang terjadi selama proses dijalankan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan. Ya, jadi kenapa harus sesuai dengan prosedur yang dikembangkan? Ya, iya, karena kita ingin mencapai suatu tujuan, itu seperti itu. Tidak boleh istilahnya prosedurnya melenceng dari prosedur yang istilahnya sudah ditetapkan atau yang sudah ada. Itu seperti itu. Boleh ada perubahan, nggak apa-apa, tetapi jangan sampai menyalahi prosedur yang sudah ada. Itu seperti itu. Selanjutnya adalah masalah pada ruang lingkup. Apa saja sih? Nah, ternyata di ruang lingkup sendiri ada permasalahan-permasalahan yang harus dibahas. Yang pertama adalah jangan membuat proyek begitu besar. Nah, yang tadi itu saya bilang, kalau misalkan perusahaan jangan ngambil proyek satu perusahaan itu sendiri. Itu berarti besar banget gitu. Misalnya di satu divisi aja kita ada beberapa bagian. Nah, ini kita pecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil kayak gitu, ya. Sehingga dapat diselesaikan. Terus yang kedua adalah libatkan pengguna dalam manajemen ruang lingkup project. Nah, libatkan pengguna. Pengguna di sini maksudnya siapa? Usernya. Ya, karena kan user yang tahu tentang gimana prosedur itu berjalan di lapangannya, itu seperti itu. Detailnya user yang tahu, datanya diambil dari mana dan lain sebagainya. Nah, itu libatkan pengguna. Ya, jangan misalnya hanya berdasarkan analisis saja dan lain sebagainya. Terus lalu selanjutnya adalah gunakan hardware dan software bila memungkinkan. Banyak orang IT yang menggunakan teknologi terbaru tetapi kebutuhan bisnis sekarang tidak mengikuti tren teknologi dan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian proyek ya. Di sini kan istilahnya untuk software-software sendiri makin lama makin berkembang. Istilahnya untuk pembuatan website aja kan kita bisa menggunakan beberapa software alternatif ya. Kayak dulu mungkin pas zamannya saya pakainya Dreamweaver, terus berkembang lagi menggunakan NetBeans bisa. Nah, sekarang menggunakan Python juga bisa untuk membuat sebuah website. Nah, kenapa istilahnya perubahan-perubahan ini istilahnya harus kita ikuti dan lain sebagainya? Supaya jika nantinya terjadi perubahan lagi dan lain sebagainya, produk yang sudah kita miliki sekarang ini bisa lebih fleksibel, bisa lebih mudah untuk dilakukan perubahan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ya, atau mungkin ada peralihan misalnya mau penambahan atau menyambungkan dengan istilahnya program lain, nah seperti itu ya. Terus ikuti proses manajemen proyek yang baik. Ada proses yang terdefinisi dengan baik untuk mengelola lingkup proyek dan aspek lainnya di dalam proyek ya. Ini harus diikuti, tidak boleh diabaikan, itu seperti itu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke manajemen integrasi project. Nah, manajemen integrasi project sendiri ini melibatkan koordinasi semua bidang. Ya, namanya integrasi berarti kita melibatkan atau mengkoordinasi semua bidang pengetahuan manajemen project lainnya di seluruh siklus hidup
project ya. Jadi harus saling terhubung atau saling menyatu kayak gitu ya. Jangan salah satunya putus, kalau salah satunya putus yang ada miskom kayak gitu. Nah, integrasi ini memastikan bahwa setiap elemen dari project secara bersama-sama pada saat yang tepat untuk menyelesaikan project dengan sukses gitu. Kenapa harus kita integrasikan? Kalau misalnya kita integrasikan atau apa sih namanya, koordinasi bidang pengetahuan di sini saling terintegrasi, kita berarti mempunyai satu tujuan yang sama, itu seperti itu. Nah, dengan kita memiliki satu tujuan yang sama, maka nanti keberhasilan proyek ini akan lebih besar, ya. Jangan misalnya yang satu punya tujuan ke A, yang satu punya tujuan ke B, yang nggak akan istilahnya tercapai tujuan tersebut atau sukses dari proyek ini sendiri tidak akan pernah tercapai. Nah, proses utama dalam manajemen integrasi adalah yang pertama, mengembangkan project charter. Ya, project charter itu kan tadi kan saya bilang garis besarnya aja. Nah, ini dikembangkan lagi nih, gitu, dibuatkan secara rinci dan juga detail. Terus mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi dari semua tim proyek ya. Rencana-rencana proyeknya akan seperti apa, lalu dikoordinasikan kepada semua tim proyek ya. Terus lalu ketiga adalah mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Outputnya berupa informasi kinerja, apa saja yang harus dilakukan, kapan melakukannya, dan lain sebagainya. Terus lalu ada perubahan terhadap permintaan. Itu misalnya mungkin akan jarang sekali terjadi, tapi kemungkinan terjadinya pasti ada. Ya. Terus pembaruan rencana proyek, ya. Pembaruan rencana proyek biasanya kalau terjadi perubahan permintaan, maka kita harus update juga nih untuk rencana proyeknya sampai dengan update dokumen yang dibutuhkan atau yang terlibat. Keempat adalah pemantauan dari pengendalian proyek. Ini harus dilakukan ya, pemantauan dan pengendalian. Nah, kapan dilakukan pemantauan dan pengendalian? Saat proyek sudah dijalankan. Dari mulai proses awal sampai dengan proses akhir harus selalu dilakukan pemantauan dan juga pengendalian. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk kalau misalnya nanti terjadi permasalahan ya, pas pada saat proyek itu berlangsung terjadi permasalahan, entah itu misalnya pada step 1 atau step 3 atau seterusnya, itu bisa langsung diatasi ya. Sehingga meminimalisir nanti terjadinya proyeknya telat gitu karena permasalahan tersebut atau mungkin malah gagal. Yang kelima adalah mengontrol perubahan terintegrasi dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan mengelola perubahan di seluruh siklus hidup proyek ya. Kita lihat dulu nih, istilahnya perubahan yang ingin dilakukan apa, kita identifikasi terlebih dahulu, berhubungan nggak dengan proyek, merubah prosedur nggak, dan lain sebagainya. Dan nanti kita lihat lagi, kita evaluasi seberapa besar dampaknya kayak gitu terhadap proyek yang sudah dijalankan dan lain sebagainya. Nah ini ya. Terus yang terakhir adalah kegiatan dari proyek, menutup proyek. Outputnya meliputi produk akhir, ya, layanan atau hasil transisi, dan update terhadap aset organisasi. Nah, kalau udah tutup proyek, berarti ya sudah, berarti istilahnya produknya tersebut sudah diterima oleh stakeholder atau si sponsor ya, atau perusahaan itu sendiri. Ini adalah gambaran integrasi proyek ya. Yang pertama ada inisiasi. Prosesnya adalah develop project charter ya. Ini langkah pertama untuk melakukan project adalah pembuatan project charter. Outputnya adalah project charter. Lalu setelah inisiasi dilakukan, kita lakukan perencanaan ya. Ini adalah membuat project management plan. Nanti hasilnya adalah project management plan. Lalu executing, lalu monitoring and controlling ya. Terus ada juga closing kayak gitu. Nah, closing ini adalah masuk ke tahapan terakhir. Kalau closing sudah selesai, berarti project udah finish atau selesai. Manajemen integrasi proyek katanya yang baik sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder. Ya, kalau misalnya semakin terintegrasi dia, semakin bagus hubungannya dan lain sebagainya. Tentu istilahnya yang tadi saya bilang, tujuannya juga akan semakin mudah untuk dicapai dan lain sebagainya. Nah, jika seperti itu, siapa yang senang? Ya stakeholder. Karena kenapa stakeholder yang senang? Karena di sini yang mempunyai kepentingan terhadap proyek adalah si stakeholder atau si sponsor ini sendiri. Manajemen integrasi katanya proyek berisi manajemen antarmuka, interface manajemen. Lalu manajemen antarmuka dimasukkan untuk mengidentifikasi dan mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek ya. Jumlah interface dapat meningkat secara eksponensial seperti jumlah orangnya, terus yang terlibat
di dalam proyek juga akan nanti meningkat ya sesuai dengan kebutuhan proyek apa saja. Sehingga katanya ini tugas si PM, project manager ya, ketua tim dari projeknya adalah dapat membangun dan memelihara komunikasi yang baik di seluruh interface organisasi. Nah, PM ini harus pintar untuk melakukan komunikasi ya, atau kalau misalnya ini communication itu manajemen communication adalah salah satu knowledge yang harus dimiliki oleh PM. Ya, alasannya apa ya? Untuk membangun relationship gitu. Kalau misalnya istilahnya PM-nya itu kaku atau tipe orang yang pendiam dan lain sebagainya, ya susah kayak gitu ya. Next ada project charter. Nah, di sini project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai project improvement ya dan berisi informasi penting tentang uraian tujuan project. Nah, project charter sendiri di sini menjelaskan ruang lingkupnya. Seperti apa, waktu pengerjaannya itu kapan sampai kapan gitu ya, batasan waktunya dan biaya untuk tujuan proyeknya berapa, totali di sini untuk di project charter secara total ya, belum dirincikan. Jadi kebutuhan biayanya itu berapa, terus kriteria keberhasilannya ya, dikatakan berhasil jika apa, kayak gitu ya. Dikatakan berhasil misalnya jika dapat meningkatkan apa sih namanya penjualan dari perusahaan kayak gitu misalnya ya. Terus dikatakan berhasil jika misalnya apa sih namanya eh project atau hasil bisa dengan mudah untuk mengontrol stok dan lain sebagainya. Nah ini ya. Terus pendekatan umum untuk mencapai tujuan proyek ya, terus peran utamanya, tanggung jawab stakeholder-nya siapa aja yang bertanggung jawab ya. Hal yang dapat membantu mengembangkan project charter adalah yang pertama, project statement of work. Ya, ini berisi tentang deskripsi kebutuhan dari project, yaitu ringkasan karakteristik dari produk atau jasa dan informasi organisasi. Terus lalu yang kedua adalah kasus bisnis, berisi tujuan proyek, persyaratan, waktu, dan biaya proyek. Lalu yang ketiga ada kontrak yang mencakup informasi, banyaknya informasi yang dibutuhkan untuk membuat project charter yang lebih baik. Ada juga faktor lingkungan organisasi, ini termasuk pemerintah terkait atau standar industri, infrastruktur organisasi, dan juga kondisi pasarnya saat ini seperti apa. Ya, kondisi politik juga akan mempengaruhi proyek. Terus yang kelima adalah aset organisasi, berisi rencana sistem, kebijakan prosedur, pedoman, terus sistem keuangan, sistem manajemen, dan lain sebagainya ya. Ini informasi sejarah keberhasilan proyek ini juga akan mempengaruhi dari sisi apa namanya pengembangan proyek charter. Nah, di sini ada informasi pada project charter. Yang pertama, sebuah project charter harus memiliki judul project dan tanggal persetujuan. Ya, tanggal persetujuannya itu tanggal persetujuan dari project tersebut akan dijalankan. Nah, judulnya juga harus sesuai ya dengan project yang akan dilaksanakan kayak gitu. Terus yang kedua adalah nama manajer project dan informasi kontaknya ya. Siapa nih yang bertanggung jawab PM-nya? Gitu. Nah, informasi kontaknya juga perlu untuk dicantumkan karena jika ada sesuatu yang berhubungan dengan proyek dan lain sebagainya, si sponsor bukan menghubungi tim proyek tetapi menghubungi PM. Terus lalu yang ketiga adalah jadwal proyek ya, termasuk tanggal awal dan akhir direncanakannya atau milestone-nya. Kapan proyek tersebut dilaksanakan, lalu sampai kapan proyek tersebut dilaksanakan ya, karena kan proyek itu kan waktunya dia terbatas atau sifatnya adalah sementara. Lalu ada ringkasan anggaran proyek ya, membutuhkan berapa besar biayanya. Lalu ada deskripsi singkatan tujuan proyek ya, termasuk kebutuhan bisnis atau pembenaran lain untuk otorisasi proyeknya. Ada juga kriteria keberhasilannya ya, KI-nya apa saja yang yang dikatakan sukses ya. Terus ada ringkasan pengelolaan proyek, ini menjelaskan kebutuhan dan harapan stakeholder-nya itu seperti apa. Nah, ini asumsi penting dan kendalanya. Ada matriks peran dan tanggung jawab ya, siapa saja yang bertanggung jawab di dalam proyek tersebut ya. Terus ada bagian tanda tangan untuk stakeholder ya, stakeholder yang terlibat. Itu semua bagian ya dari istilahnya dari tim project maupun dari si sponsor. Lalu yang terakhir adalah berisi komentar jika ada suatu catatan yang harus diselesaikan atau diperhatikan.
Ya, ini ada title-nya ya atau ada judulnya Information Technology Upgrade Project, berarti dia sebelumnya udah ada tetapi dia ingin di-upgrade atau diperbaharui ya IT-nya. Tanggal mulanya adalah tanggal 4 Maret, ini tahunnya nggak ada ya. Lalu tanggal finishnya adalah tanggal 4 Desember. Nah, case schedule milestone-nya yang pertama adalah melakukan pendataan untuk inventory ya yang sudah ada itu dilakukan sampai dengan tanggal 15 April harus sudah selesai. Berarti dari mulai tuh tanggal 4 ya, tanggal 4 mulai sampai dengan tanggal 15 April itu inventory-nya harus sudah terupdate. Terus lalu yang kedua adalah hardware and software acquired itu mulai sampai dengan tanggal 1 Agustus. Berarti dari mulai April selesai di Agustus itu harus sudah diadakan ya, harus sudah disiapkan hardware dan softwarenya harus selesai di tanggal 1 Agustus. Lalu nanti setelah diadakan nanti akan ada penginstalan ya. Nah, penginstalan itu dilakukan dari mulai tanggal 2 Agustus berarti terhitungnya ya sampai dengan selesainya itu nanti tanggal 1 Oktober itu harus sudah selesai. Nah, kalau sudah diinstal dilakukan testing supaya nanti lebih siap lagi untuk digunakan. Ini dari mulai tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 November apa sih namanya harus sudah selesai. Bu kok selesainya kan di sini 4 Desember Bu. Kenapa di sini testing komplitnya istilahnya milestone-nya hanya sampai 15 November? Karena setelah ini bukan hanya itu saja kegiatannya, ini adalah kegiatan utamanya. Jadi yang dirancang di sini adalah kegiatan utamanya. Nanti masih ada istilahnya pertemuan lagi, masih ada istilahnya untuk serah terima dan lain sebagainya. Nah, diharapkan project finish itu di tanggal 4 Desember. Nah, budget information-nya adalah dia membutuhkan kurang lebih 1 juta dolar ya untuk hardware dan software-nya itu biayanya adalah 500.000 hardware dan software 1 juta ya dan biaya tenaga kerjanya adalah 500.000 dolar. Nah, ini project manajernya ada Kim Nguyen ya dengan nomor kontaknya sekian. Nah, project objektifnya di sini adalah dirincikan lagi sama dia. Project objektifnya yaitu dia di situ harus mengupgrade hardware dan softwarenya untuk semua karyawannya ya kurang lebih itu ada 2.000 karyawan dengan jangka waktu 9 bulan gitu ya. Terus si tesis describe in new standard, dia akan nanti di sini juga harus bisa mendeskripsikan dari standar yang baru, upgrade-nya juga mungkin akan nanti mempengaruhi pengasosiasian dari network hardware dan software ya, jadi jaringan juga kayak gitu. Nah, dikatakan sukses jika nanti di sini hardware, software dan juga networknya itu bisa terupgrade. Terus apa? Di sini must meet all written specification. Jadi istilahnya harus sesuai dengan spesifikasi yang ada kayak gitu ya. Terus juga di sini juga harus sudah dites, terus juga di sini dikatakan sukses juga jika jangka waktu selesainya ini kurang lebih sampai dengan 10 bulan dan juga untuk penggangguan terhadap kerja karyawan juga dilakukan seminimal mungkin gitu. Jadi jangan sampai istilahnya kita melakukan pengerjaan project di sini karyawan nanti terganggu sekali kayak gitu. Nah, itu diminimalisir. Nah, kayak gitu ya. Terus approach-nya di sini ada update information teknologinya ya, dari mulai database sampai dengan upgrade yang dibutuhkan. Lalu ada pembuatan detail cost estimate-nya ya. Terus juga ada issue request-nya. Di sini hardware software-nya apa saja yang digunakan, lalu juga ada internal staff-nya ya, untuk melakukan perencanaan, analisa dan juga installation-nya ya. Jadi yang melakukan project di sini adalah dari sisi internal staff ya, jadi bukan dari sisi tim project luar. Nah, di sini ada rules and responsibility. Nah, nama-nama di sini ya. Nanti dia itu selaku apa di sini ya. Jadi dari pihak istilahnya perusahaannya sendiri yang dari istilahnya sisi manajemen siapa-siapa saja yang terlibat. Nah, di sini ada project sponsor ya, monitor project, ini ada CIO-nya. Terus juga
CEO, ini ada monitor project juga sama provide staff ya, yang menyiapkan staff-staffnya siapa saja. Ini ada Kim Nguyen-nya sendiri sebagai PM-nya, plan and execute project, dia yang akan merencanakan dan melaksanakan project itu sendiri. Terus lalu ada Jeff selaku Director of Information Technology Operations selaku mentor ya, mentornya si Kim. Ya, si Kim Nguyen ini. Lalu ada Nancy, dia VP Human Resource ya, dia yang nantinya akan menyiapkan staff-staff siapa saja yang misalnya yang dibutuhkan. Terus lalu juga memberikan informasi kepada semua karyawan ya, itu tugasnya dia. Terus karyawan yang nantinya akan terlibat terhadap proyek tersebut ya. Terus ada Steve, dia Director of Purchasing, nanti dia yang melakukan pengadaan untuk hardware dan juga softwarenya. Nah, ini semua divisi atau bagian yang terlibat, nanti harus tanda tangan di project charter, itu seperti itu ya. Jadi istilahnya dia memang benar-benar mengetahui kalau misalkan dia terlibat di dalam project tersebut. Nah, di sini juga ada komennya sama dia, ya. Catatannya, ada proyek harus diselesaikan dalam jangka waktu 10 bulan, kayak gitu ya. Paling lambat, terus juga asumsinya di sini staff diharapkan untuk komit dan mensupport jalannya proyek ya. Jadi semua staff yang terlibat atau yang berhubungan dengan proyek harus mensupport. Terus juga di sini kata dia some work must be done after hours to avoid work disrupting. Nah, di sini juga pekerjaannya ini harus selesai setelah jam dari jam dari pekerjaannya ya, setelah diselesaikan. Di sini kata dia kalau misalnya ada overtime akan di provide atau di istilahnya siapkan atau disetujui dan lain sebagainya ya. Sudah. Nah, ini adalah project charternya. Ini ada tugasnya ya. Nah, tugas yang untuk yang ini, kalau tugas ini nanti akan saya upload di MyBase seperti biasa, harus selesai hari ini juga. Nah, kalau untuk tugas yang ini, yang pembuatan project charter ya. Yang pertama, mahasiswa diminta untuk membuat project charter yang berhubungan dengan project IT. Ya, jadi silakan kalian membuatkan project charter kalian masing-masing ya. Untuk pembuatan project charter silahkan tentukan sendiri kamu ingin membuat project apa gitu ya. Kalau misalnya kamu riset itu lebih baik lagi ya. Jadi lebih tahu permasalahannya apa, kebutuhannya apa saja. Terus tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, berarti pertemuan minggu depan ya, jangka waktunya adalah 1 minggu, ini harus sudah dikumpulkan. Untuk kelompok saya batasi maksimal adalah 3 orang ya. Untuk kelompoknya 3 orang, kemarin kita punya sebentar. Oh ya. Ini kan nggak bersamaan dengan mata kuliah lain ya. Jadi kemarin juga sudah saya suruh untuk buat adalah maksimal itu 3 orang. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup itu saja ya untuk materi pemaparannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi wawasan atau ilmu baru untuk kalian ya, gambaran kalau misalnya saya pengen jadi project manager, kira-kira saya harus ngapain sih, sebenarnya project itu apa. Nah, itu harus paham terlebih dahulu kalau kamu ingin menjadi PM ya. Jadi PM itu nggak seperti apa sih namanya, nggak seperti orang analis, nggak seperti orang database, nggak seperti programmer kayak gitu istilahnya yang hanya tinggal melakukan tugasnya. Project itu harus mengetahui beberapa aspek gitu, elemen aspeknya itu harus tahu secara keseluruhan ya, karena nanti dia di sinilah yang nantinya akan memonitor dan juga mengontrol semua kegiatan di dalam project tersebut. Seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, baik itu mengenai tugasnya yang dikumpulkan minggu depan, misalnya mau nanya, Bu, kira-kira kalau saya ambil proyek tentang ini, gimana Bu, dan lain sebagainya, itu silahkan kita diskusikan ya. Saya akan sangat open mind sekali, saya akan sangat senang sekali jika kalian mau istilahnya berdiskusi dengan saya. Ya, itu yang saya tunggu sebenarnya. Oke, itu saja.
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.